Joko Tingkir atau Jaka Tingkir menjadi perbincangan lantaran disebut dalam sebuah lagu viral dan kontroversial belakangan ini. Joko Tingkir muncul dalam lirik, Joko Tingkir Ngombe Dawet. Lagu tersebut viral di kalangan masyarakat. Namun sayangnya, lagu itu dianggap melecehkan dan merendahkan Joko Tingkir. Kemudian muncul pertanyaan siapa Joko Tingkir? Sosok yang namanya disebut di lirik lagu viral. Joko Tingkir adalah sosok yang lahir pada 18 Jumadilahir tahun Dalmangsa 8 saat hampir subuh. Ia memiliki nama Mas Karebet. Nama itu muncul ketika ayahnya yang bernama Ki Ageng Pengging yang sedang menggelar pertunjukan wayang beber. Pertunjukan wayang tersebut menghadirkan Ki Ageng Tingkir sebagai dalangnya. Suara wayang tersebut seperti kemebret, tertiup angin dan membuat Joko Tingkir diberi nama Mas Karebet. Mas Karebet atau Jaka atau Joko Tingkir merupakan raja dan sultan pertama dari Kerajaan Pajang. Joko Tingkir juga dikenal dengan nama Sultan Hadiwijaya atau Adiwijaya. Ia memerintah Kerajaan Pajang dari 1568 hingga 1582. Joko Tingkir dikenal sebagai ulama besar yang masyhur dan seorang murid kesayangan Sunan Kalijaga. Berkaitan dengan garis keturunannya, secara sederhana, Joko Tingkir merupakan kakek ketiga dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian disebutkan pula bahwa Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah generasi ke-6 keturunan Joko Tingkir. Garis keturunan Mas Karebet atau Joko Tingkir ini sampai pada Sunan Giri. Oleh karena itu, Joko Tingkir adalah sesepuh dari tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati di Indonesia. Ia memperjuangkan agama Islam dan diteruskan oleh cucu-cucunya hingga saat ini. Nama Joko Tingkir menjadi perbincangan lantaran disebut dalam lagu berlirik, Joko Tingkir Ngombe Dawet. Lagu itu dibawakan oleh penyanyi cilik bernama Tama Halu. Lagu tersebut menjadi perbincangan dan banyak orang yang mengcovernya. Salah satu penyanyi yang viral dalam mengcover lagu tersebut adalah Farel Prayoga, penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur. Pihak label pun menanggapi terkait identitas pencipta lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet. Sandi Records Digital mengonfirmasi penyanyi asli lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet adalah Tama Halu. Pencipta aslinya juga Tama Halu. Lagu tersebut rilis pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Protes atas lirik lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet salah satunya diungkapkan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Kiai Haji Makruf Khozil. Sebenarnya siapa Joko Tingkir? Berikut fakta sejarahnya. 1. Raja Pajang dan menantu Sultan Demak. Joko Tingkir yang memiliki nama kecil Mas Karebet merupakan pendiri sekaligus raja pertama tahun 1568 sampai tahun 1582 Kerajaan Pajang. Sebagai Raja Pajang, Joko Tingkir mendapat panggilan Sultan Hadiwijaya atau Sultan Adiwijaya. Joko Tingkir yang lahir di Pengging, Jawa Tengah merupakan menantu Trenggana, Sultan Demak tahun 1505 sampai tahun 1513 dan tahun 1521 sampai tahun 1546. Dari pernikahannya dengan Ratu Mas Cempaka, ia dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Benowo atau Pangeran Benawa. Kesuksesan karir politik Joko Tingkir dimulai dari perseteruannya dengan Adipati Jipang Panolan, sekarang Cepu Blora Aryo Penangsang atau Arya Penangsang. Dibantu Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani, Ki Panjawi dan Danang Sutawijaya, Joko Tingkir berhasil menghabisi Arya Penangsang. Sejak tumpasnya Arya Penangsang, Joko Tingkir muncul sebagai Raja Pajang, yang kekuasaannya menggantikan Kesultanan Demak. Dalam buku Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad 15 dan 16, peneliti asing H.J. de Graaf dan G. Pigaut menyebut, dengan berakhirnya keluarga Raja Demak cabang Jipang, mulailah Pajang memegang kekuasaan tunggal. Maka berdirilah kerajaan pedalaman yang pertama di Jawa Tengah sebelah selatan, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik besar selama berabad-abad. Sejak munculnya Kerajaan Pajang, pusat kekuasaan politik Jawa yang sebelumnya di wilayah pesisir Demak dan Surabaya, bergeser ke pedalaman. Dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, peralihan dari Majapahit ke Mataram, disebutkan bahwa pada tahun 1581 Sultan Hadiwijaya mendapatkan pengakuan kekuasaan sebagai Raja Islam dan Sultan dari raja-raja terpenting di Jawa Timur dan pesisir sebelah timur. 2. Keturunan Raja Majapahit.
Joko Tingkir merupakan putra Adipati Pengging atau Kebo Kenanga, santri kinasih kesayangan Syekh Siti Jenar. Nama Mas Karebet konon berasal dari pertunjukan wayang beber yang mengiringi pesta kelahirannya, 1549. Suara beber wayang yang kemrebet akibat tiupan angin, menjadi asal-usul nama Karebet. Sejak Kebo Kenanga meninggal dunia akibat berseteru dengan Sunan Kudus, Joko Tingkir yang masih bayi diasuh oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Butuh. Ketiganya merupakan sahabat seperguruan mendiang ayahnya. Dari situlah nama Joko Tingkir berasal. Sejak diasuh Ki Ageng Tingkir, Mas Karebet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Sebagai putra Kebo Kenanga yang menikah dengan Nyi Ageng Pengging, di dalam tubuh Joko Tingkir mengalir darah penguasa Majapahit. Berbagai sumber menyebut, Kebo Kenongo, ayah Joko Tingkir merupakan putra Raja Andayaningrat atau Jaka Sengara, penguasa Pengging yang berjuluk Raja Buaya. Pernikahan Andayaningrat dengan Putri Pambayun Raja Brawijaya, Raja Majapahit, melahirkan putra yang diberi nama Kebo Kenanga. Sumber sejarah lain menyebut Kebo Kenanga memiliki saudara tua laki-laki yang bernama Kebo Kanigoro. Konon Kebo Kanigoro kemudian moksa setelah bertapa di sekitar kawah Gunung Merapi. 3. Di kudeta Panembahan Senopati, kekuasaan Joko Tingkir atau Raja Hadiwijaya di Kerajaan Pajang mulai pudar seiring berkembangnya kekuasaan Ki Ageng Pemanahan dan putranya yang bernama Danang Sutawijaya di kawasan Hutan Mentaok, Mataram. Awalnya Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, Ki Panjawi dan Sutawijaya, merupakan sekutu Joko Tingkir, terutama saat menumpas Adipati Jipang Panolan Aryo Penangsang. Ki Ageng Pemanahan merupakan keturunan Ki Ageng Selo asal Boyolali, Jawa Tengah yang bila garis keturunannya ditarik lebih ke atas lagi, silsilahnya akan sampai pada Raja Brawijaya Majapahit. Oleh Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya diambil anak angkat dan diberi julukan Raden Ngabehi Loring Pasar. Atas jasa yang telah dilakukan Ki Ageng Pemanahan Cas, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kawasan Hutan Mentaok di Mataram. Kawasan Mataram yang semula kadipaten, berkembang pesat dan bahkan berani menentang kebijakan Kerajaan Pajang. Pemberontakan yang dilakukan Danang Sutawijaya mengakhiri kekuasaan Pajang. Usai perang dengan pasukan Mataram di wilayah Prambanan, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Joko Tingkir dimakamkan di Desa Butuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan berakhirnya kekuasaan Pajang, Danang Sutawijaya muncul sebagai Raja Mataram Islam pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Ngalaga tahun 1586 sampai tahun 1681. Swara-swara